Gerak parabola atau gerak peluru merupakan suatu jenis gerakan di mana pada mulanya benda diberi kecepatan awal atau yang biasa kita sebut dengan V0, lalu gerakan benda sepenuhnya dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Gerak peluru merupakan gerak dua dimensi di mana gabungan dari gerak pada arah horizontal dan gerak pada arah vertikal. Komponen horizontal pada gerak peluru ditinjau seperti gerak lurus beraturan atau biasa disebut dengan GLB, dan komponen vertikal gerak parabola ditinjau seperti gerak jatuh bebas atau gerak lurus berubah beraturan atau biasa disebut dengan GLBB. Gerak peluru selalu memiliki kecepatan awal. Meskipun demikian, bukan berarti tiap gerakan yang memiliki kecepatan awal termasuk dalam gerak peluru. Nah, berikut merupakan rumus gerak peluru. Rumus di sumbu X menggunakan gerak lurus beraturan, yaitu X sama dengan V0X dikalikan dengan T, atau X sama dengan V0 kali cos A dikalikan dengan T, yang dimana X merupakan jarak pada sumbu X dalam satuan meter, V0 merupakan kecepatan awal, lalu A adalah sudut elevasi, dan T adalah waktu tempuh. Lalu kemudian rumus di sumbu Y menggunakan gerak lurus berubah beraturan, yaitu T sama dengan 2V0 sin A per G, dan H sama dengan V0 sin A kali T dikurangi setengah GT kuadrat, yang dimana H merupakan ketinggian pada sumbu Y dalam satuan meter, dan V0 merupakan kecepatan awal peluru, A merupakan sudut elevasi, dan T merupakan waktu tempuh, sedangkan G adalah gaya gravitasi. Oke, ini alat dan bahan yang kami gunakan. Yang pertama itu ada kabel disk, lalu yang kedua ada busur, yang 3 meteran, keempat gunting, 5 pensil, 6 penyedot timah, lalu ada sebilah batang kayu, solasi, kelereng, penggaris, dan gergaji. Oke, yang pertama yaitu ukur kayu seukuran 30 cm. Kemudian potong kayu dengan gergaji. Oke, ini hasil kayu yang sudah kami potong. 2 buah kayu ukuran 30 cm dan 1 kayu ukuran 20 dan 1 kayu ukuran 10 cm. Lalu ikatkan pelontar ke kayu ukuran 20 cm menggunakan kabel tis. Lalu rakit kayu-kayu menggunakan solasi. Lalu rakitlah pelontar yang telah direkatkan dengan kayu yang telah direkatkan sebelumnya dengan sudut kemiringan 60 derajat. Setelah sudut kemiringan dirasa sudah 60 derajat, langkah selanjutnya adalah kita kunci kayu tersebut agar tidak bergerak. Karena peluru yang kita gunakan tidak berada pada titik nol atau di atas permukaan tanah, jadi kita menggunakan alat bantu tali sebagai sarana untuk mempermudah perhitungan. Dan kaitkan ujung tali yang lainnya setinggi 15 cm, karena dari peluru ini ke tanah itu setinggi 15 cm. Nah, berikut merupakan mekanisme kerja dari alat yang kita buat. Karena kurang memadainya alat pengamatan, maka kami meletakkan kamera pada titik-titik tertentu.
yaitu pada spot yang dimana peluru tersebut mencapai atau mengenai rafia dan peluru tersebut mencapai titik tertinggi. Nah, pada saat peluru dilontarkan, peluru mencapai titik yang sejajar dengan rafia di titik 226 cm. Dan jarak tertinggi yang dicapai peluru adalah 109 cm. Jarak tersebut merupakan jarak peluru dari tanah, sedangkan jarak peluru dari rafia adalah setinggi 95 cm. Yang didapatkan dari 109 cm dikurangi 14 cm. 14 cm di sini merupakan tinggi rafia dari atas permukaan tanah. Dan waktu yang dibutuhkan untuk peluru mencapai jarak terjauh adalah 0,898 second. Nah, pada percobaan kedua, peluru mencapai titik yang sejajar dengan rafia di 220 cm. Sedangkan untuk titik tertingginya, peluru mencapai posisi tertinggi di titik 110 cm dari atas permukaan tanah dan 96 cm dari rafia. Dan waktu tempuh peluru untuk mencapai jarak terjauh adalah 0,878 second. Pada percobaan ketiga, peluru mencapai posisi yang sejajar dengan rafia di titik 210 cm. Sedangkan peluru mencapai posisi tertinggi di titik 109 cm di atas permukaan tanah atau 95 cm di atas rafia. Waktu yang dibutuhkan peluru untuk mencapai titik terjauh adalah 0,841 second. Di percobaan keempat, peluru mencapai posisi yang sejajar dengan rafia di titik 225 cm. Sedangkan tinggi maksimum yang dicapai peluru berada di titik 112 cm di atas permukaan tanah atau 98 cm di atas rafia. Sedangkan jarak tempuh peluru untuk mencapai posisi terjauh yang sejajar dengan rafia adalah 0,886 second. Pada percobaan kelima, peluru mencapai posisi terjauh di titik 220 cm. Dan peluru mencapai posisi tertinggi di titik 109 cm di atas permukaan tanah atau 95 cm di atas rafia. Waktu yang ditempuh peluru untuk mencapai titik terjauh adalah 0,881 second. Nah, berikut merupakan data dari hasil percobaan yang telah kita lakukan. Pada pelontar tersebut diberi peluru dengan sudut kemiringan 60 derajat, kemudian diberi gaya berupa gaya dorongan yang timbul dari pegas pada pelontar tersebut. Dalam kondisi tersebut didapatkan jarak terjauh atau disebut dengan X-max, titik puncak peluru atau disebut dengan H-max, dan waktu pada saat peluru mencapai jarak terjauh, yaitu dengan T-max, yang ditempuh pada peluru tersebut. Dalam kondisi tersebut, maka diperoleh V0, lalu dibandingkan dengan konsep perhitungan gerak peluru antara Hmax dan Tmax percobaan dengan Hmax dan Tmax perhitungan, yang keduanya menggunakan jarak terjauh atau Xmax yang sama. Data yang digunakan untuk perhitungan adalah data dari rata-rata hasil percobaan, yaitu di mana Xmax 2,202 meter, Hmax 0,96 meter, dan Tmax sendiri 0,887 second. Nah, dari kelima hasil percobaan tadi dapat kita olah untuk mencari nilai V0 dan nilai T. Yang pertama merupakan nilai V0. V0 dicari menggunakan rumus GLB atau gerak lurus beraturan, yang dimana X sama dengan V0 dikalikan dengan cos A dikalikan dengan T. X sendiri merupakan jarak terjauh yang digapai peluru, yaitu 2,202 meter, merupakan rata-rata dari hasil percobaan tadi.
sama dengan BN0 dikalikan dengan cos 60 derajat kemiringan pelontar tersebut, lalu dikalikan dengan 0,877, yaitu rata-rata dari waktu yang dicapai pada saat peluru mencapai titik terjauh. Lalu hasilnya adalah BN0 didapatkan sekitar 5,023 meter per second. Nah, setelah kita mendapatkan VN0 yaitu sebesar 5,023 meter per second, kita dapat gunakan VN0 tersebut untuk mencari nilai Tmax perhitungan, yaitu Tmax sama dengan 2 VN0 dikalikan dengan sin A per G. Didapatkan Tmax sama dengan 2 dikali 5,023 dikalikan dengan sin 60 derajat per 9,8, yaitu sebesar 0,887 second. Nah, setelah kita mendapatkan Tmax, maka Tmax tersebut dapat kita gunakan untuk mencari nilai Tp, yaitu waktu yang dibutuhkan peluru untuk mencapai titik puncak dengan cara membagi dua Tmax, yaitu didapatkan nilai Tp adalah 0,4439 second. Jadi perbedaan antara Tmax dan Tp adalah sebagai berikut. Tmax merupakan waktu yang dibutuhkan peluru untuk mencapai posisi terjauh dari peluru tersebut. Misalnya peluru tersebut dilemparkan di sini, di titik A. Maka Tmax tersebut dicapai apabila peluru mencapai titik B. Sedangkan untuk TP atau titik puncak, waktu untuk mencapai titik puncak, yaitu dihitung atau didapatkan dari ketika peluru dilemparkan dari posisi A dan mencapai posisi C. Nah, itu disebut dengan TP. Dan dari A ke B merupakan Tmax. Nah, setelah kita mendapatkan waktu pada saat peluru mencapai titik puncak, kita dapat mencari nilai H maksimum dengan menggunakan rumus GLBB, yaitu Hmax sama dengan VN0 sin A kali T dikurangi setengah GT kuadrat. Lalu kita masukkan data tersebut, Hmax sama dengan 5,023 dikalikan dengan sin 60 derajat dikali 0,4439, yaitu waktu pada saat peluru mencapai titik puncak dikurangi setengah dikali 9,8 dikali 0,4439 kuadrat. Didapatkan Hmax sekitar 0,965 meter. Nah, berikut merupakan hasil analisis dari hasil percobaan dan hasil perhitungan yang telah kami lakukan. Pada hasil percobaan didapatkan Hmax setinggi 0,96 meter. Sedangkan pada hasil perhitungan didapatkan Hmax setinggi 0,965 meter. Terdapat selisih 0,05 meter disebabkan karena ketelitian alat yang kami gunakan untuk mengukur satuan jarak yaitu 0,01 meter atau sekitar 1 cm. Sedangkan pada Tmax pada hasil percobaan didapatkan waktunya 0,877, sedangkan pada hasil perhitungan didapatkan waktunya sebesar 0,8877. Nah, waktu tersebut dipengaruhi karena adanya hambatan udara yang mempengaruhi pada percobaan kami, karena percobaan kami dilakukan di tempat yang tidak kedap udara, dan dari besaran gravitasi setiap tempat di bumi tidaklah sama, tidak selalu konstan sebesar 9,8 meter per second kuadrat. Kesimpulan dari hasil percobaan kali ini yaitu yang pertama, terdapat selisih tidak signifikan antara perhitungan manual dan juga perhitungan menggunakan rumus matematis. Lalu, hambatan udara mempengaruhi waktu dan jarak perhitungan.
Terima kasih.